Ini keranjang tempat tisu saya ubah menjadi pot anggrek yang cantik dan juga unik. Selain cantik dan unik, juga ada beberapa keunggulan, diantaranya sirkulasi udara lebih bagus untuk pot ini. Juga karena pot ini tidak saya lubangin bagian bawahnya, ini bisa menampung air. Jadi untuk pertumbuhan di awal-awal penanaman ini sangat membantu. Air di sini cukup membantu untuk menjaga kelembaban anggrek kita. Anggrek kita kondisinya bagus, sirkulasi udaranya baik, kelembabannya terjaga, anggrek pun akan tumbuh lebih subur. Sudah saya coba juga di tanaman saya yang lainnya. Ini udah spike lagi, ini udah agak lama. Beberapa bulan yang lalu saya repotting ke sini dan sekarang udah mulai spike lagi. Dengan pot ini lebih bagus untuk pembungaan juga gak masalah. Untuk pertumbuhan akar oke, untuk pembungaan juga bisa. Sederhana tapi unik dan cantik. Selain di anggrek bulan Doritis, ini Doritis. Di anggrek bulan yang lain juga udah saya coba dan pertumbuhannya lumayan bagus. Nah ini nih, ini daun barunya lumayan segar-segar, perakaran juga lumayan. Ini lagi saya bungakan lur. Di Cymbidium juga udah saya coba tipe seperti ini udah lumayan, udah mulai spike lagi nih. Nah ini Cymbidium bicolor, ini sudah spike, double spike, ada 2 speknya yang ini. Spike di Dendrobium yang kemarin saya upload di video sebelumnya. Nah ini juga udah mulai pertumbuhannya nih lur. Udah berapa lama ya, 1 bulan kurang lebih nih, 1 bulan kurang dah. Akarnya udah mulai jalan di pot seperti ini. Apalagi di ini Cathy, ini lebih ekstrim nih, 2 minggu pasca repotting udah spike tanpa amplop. Ini di Cathy, yang satunya lagi sama. Ini Cathy 2 barengan udah spike juga. Nah lur, udah spike nya 3 kayaknya nih, 3 knop. Untuk media tanamnya tidak 1 media tanam ya untuk pot seperti ini, minimal 2 media tanam, bisa 2 jenis atau 3 jenis media tanam. Dan untuk cara membuatnya, cara penanamannya tinggal disimak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau repotting anggrek bulan ke pot ini. Ini tempat tisu saya bikin pot anggrek biar lebih unik, lebih bagus kelihatannya, dan juga tidak mengesampingkan kesehatan dan kesuburan anggrek kita. Salah satu alternatifnya bisa pakai ini tempat tisu. Untuk teman-teman yang sudah putus asa dengan anggrek bulan, bisa dicoba anggrek bulan jenis ini, anggrek bulan Doritis. Yang ini udah saya tanam, udah saya repotting ke pot seperti ini. Modelnya sama ya tipenya, cuman ini buat tempat sendok. Modelnya seperti ini. Ini ada Doritis sudah spike lagi. Anggrek ini udah beberapa bulan saya tanam di pot ini. Ini terakhir blooming, full blooming di 10 September bulan kemarin. Nah sekarang akhir November ini sudah mulai spek lagi. Speknya udah hampir panjang nih, bentar lagi kenop. Ini termasuk lumayan cepat untuk pembungaannya, rajin juga. Jadi untuk teman-teman yang udah hampir putus asa dengan anggrek bulannya tidak mau berbunga, bisa coba anggrek bulan ini Doritis. Untuk pot anggrek yang bagus, pot anggrek yang baik untuk skala rumahan, yaitu pot dengan lubang yang banyak, dengan sirkulasi udara yang memungkinkan untuk pertumbuhan akar anggrek dan kesehatan anggrek tentunya ya. Untuk pot, jenis potnya boleh apa aja, boleh dari pot tanah liat bisa, gak masalah. Seperti ini misal pot tanah liat lubangnya banyak, atau pot dari plastik juga gak apa-apa, pakai net pot gak masalah, pakai yang begini juga gak masalah. Alternatifnya untuk yang lebih mudah didapat dan lebih unik, cantik, apalagi untuk di meja ya, ini lebih cantik kelihatannya nantinya, bisa pakai ini pot dari keranjang tempat tisu. Ini untuk skala rumahan pas ini pot pakai ini. Untuk ini kan kecil, jadi pilihan anggreknya usahakan jangan anggrek yang premium, anggrek yang sekecil-kecil aja, anggrek bulan mini atau anggrek Doritis itu lebih cocok. Bagian bawah tidak berlubang dan sengaja saya tidak lubangin. Ini cukup membantu untuk pertumbuhan awal-awal ya. Untuk di awal-awal pertumbuhan anggrek ini membantu kelembaban. Air sisa di sini bisa menguap ke atas, jadi bisa membantu kelembaban. Jika teman-teman memungkinkan untuk menyiram setiap hari, nanti setelah akarnya jalan ini bisa dikasih dilubangin, kasih lubang.
Kalau gak dikasih lubang juga gak masalah, tapi kalau misal di luar intensitas hujan setiap hari itu terlalu tinggi, kelembaban, ini tinggal di miringin aja gini, airnya keluar semua. Harus sering-sering dibuang airnya kalau misalkan hujannya terlalu tinggi, hampir setiap hari misalnya. Kalau misalkan gak mau ribet, dilubangin boleh. Kalau saya kan nyiramnya jarang-jarang nih, saya cukup malas juga dalam menyiram. Jadi untuk yang malas seperti saya, mas nyiram ini gak usah dilubangin, biar aman. Untuk media tanamnya paling bawah gunakan ini, gunakan yang non organik, bisa dari batu boleh, dari arang juga gak apa-apa, atau dari potongan styrofoam. Soalnya untuk paling bawah kan nanti tergenang, jadi kalau misalkan pakai koko chip paling bawah ini rawan busuk kalau terlalu lama tergenang, juga rawan berkembangnya jamur. Kalau batu jauh lebih aman. Gak ada batu seperti ini boleh styrofoam gak masalah, atau boleh arang juga gak apa-apa. Arang kan lebih aman, dia lebih tahan busuk. Segini aja cukup, yang penting batas tergenangnya aja. Oke, lalu ditambah media tanam arang. Dan untuk plannya ini kan kondisinya seperti ini. Ini saya cuttingan dari rumpunan, saya potong. Kalau langsung ditanam kasihan juga, jadi kita kasih dulu atonik untuk agar tidak stres, juga untuk merangsang pertumbuhan akar. Kalau nggak ada atonik, pakai vitamin B1 ya. Nggak ada ini pun nggak apa-apa, yang penting bisa dijaga kelembabannya aja. Kalau kelembaban terjaga, pertumbuhan anggrek bisa bagus, dan ini hanya untuk membantu aja, membantu pertumbuhan anggrek dan akar baru biar gak terlalu stres. Untuk dosisnya 1 ml per liter air, pakainya air bersih ya. Pas 1 ml. Untuk mengukurnya kalau susah ini bisa beli pipet nih, murah meriah. Goceng kalau gak salah ini bisa beli di apotik, banyak yang jual kalau pipet seperti ini. Kalau untuk atonik bisa beli di toko pupuk. Aduh jatuh. Nah, kita celupin aja dulu selama beberapa menit. 1 menit ke cukup, 1 sampai 5 menit. Setelah beberapa menit kita rendam dengan atonik, kita masukkan ke sini. Tambahkan aja media tanamnya, boleh koko chip, boleh arang gak apa-apa, atau cacah pakis bisa. Kalau untuk anggrek bulan dia lebih bisa beradaptasi dengan berbagai macam media tanam. Yang penting tingkat aerasinya terjaga, juga kelembabannya terjaga. Kalau pakai moss juga gak apa-apa, ini bisa pakai moss kayak begini media tanamnya. Cuman kalau pakai moss mesti teliti di dalam penyiraman. Jika masih basah jangan disiram. Kalau disiram, maksain disiram, resikonya busuk. Soalnya terlalu lembab, karena dia bukan butuhnya kelembaban ya, bukan kebasahan. Kalau kebasahan terlalu becek udah repot. Terlalu becek itu rawan busuk, hama, terutama jamur dan bakteri mudah berkembang dalam kondisi yang sangat lembab. Makanya dia butuh sirkulasi udara yang baik untuk anggrek. Hampir semua pada anggrek epipit ya, tipenya seperti itu. Anggrek epipit kan menempel di pohon, habitat aslinya. Jadi semakin mirip dengan habitat aslinya, semakin bagus pertumbuhan anggrek. Bisa di kelembaban dimirip-miripin, di sirkulasi udara juga di pemupukan. Kalau pemupukan yang bagus itu organik, kalau menurut saya organik lebih aman ke pertumbuhan anggrek, lebih sehat, anggreknya lebih tahan hama. Cuman memang lebih lambat efeknya. Kalau saya karena selain malas nyiram juga agak sabaran orangnya, jadi
minggu dah. Kalau misalkan plannya udah siap bunga, bisa pakai pupuk bunga, bisa ganti. Atau kalau misal mau memperbanyak akar dulu, mau fokus dulu ke pertumbuhan plannya, lanjut aja pupuk pertumbuhan. Nanti kalau misal akar sudah banyak seperti ini, nah ini akar udah banyak, udah mantap, jadi disiram di pupuk apa aja ini masuk, ini bisa, dan pertumbuhan bunga pun lebih gampang. Kalau misalkan akarnya sedikit, itu cukup susah untuk membungakan, karena kita ngasih pupuk bunga aja dia tidak terserap maksimal. Kalau saya pupuk, cara pemupukannya kadang disiram, kadang disemprot. Kalau seperti ini jangan disemprot, usahakan, khawatirnya di sini nih speknya bisa gosong. Soalnya saya udah juga ngalamin begitu, dia pasti spek, saya semprot dengan pupuk gosong, sayang juga kan, lumayan udah capek-capek menumbuhin spek ternyata gosong. Jadi kalau untuk seperti ini, kalau saya biasa disiram aja, disiram ke media tanam. Kalau media tanam ini kan pakai sabut kelapa, jadi bisa menampung air dan juga menampung pupuk tentunya ya, karena pupuknya berbentuk cair, udah kita cairin dulu. Kalau media tanam itu media tanam yang tidak bisa menahan air, misal kayak arang atau di papan pakis, itu saya rendam biasanya. Jadi pupuk dikasih wadah, udah pupuk kita rendam jus segini sebatas akar, rendam selama 1-2 menit, kira-kira udah masuk semua pupuknya ke media tanam. Itu kita angkat, tiriskan. Kalau saya seperti itu. Kalau media tanam seperti ini disiram aja cukup, apalagi kalau media tanam moss, itu media tanam moss lebih gampang, lebih mudah untuk pemupukan. Kalau moss biasanya 1 minggu sekali pemupukan, dan penyiraman pun 1 minggu sekali. Jadi sekali nyiram, sekali mupuk itu lebih efektif kalau untuk skala nursery. Makanya rata-rata pakai moss pertumbuhan akar juga lebih bagus. Untuk anggrek bulan di media tanam moss, dia lebih cepat pertumbuhan akarnya. Cuman emang perawatannya lebih ekstra. Kalau untuk skala rumahan ya mesti sabar-sabar aja jika merawat pakai media tanam moss. Tapi itu juga gak jelek-jelek amat, itu bagus media tanam moss. Biarpun mahal tapi masih dipakai, soalnya itu bagus untuk skala nursery. Ya ini aja cukup, mudah-mudahan bagus. Nah ini udah jadi. Tadi air sisanya, air atoniknya kita siramkan aja di sini daripada kebuang, sayang, biar pertumbuhannya lebih cepat. Kalau misalkan musim hujan kayak sekarang nih, hujannya terlalu sering, ini harus sering-sering dimiringin, kalau tidak dikasih lubang biar air yang sisanya terbuang semua. Tapi kalau misal gak ada hujan, air di bawah saya biarin aja. Kalau saya seperti ini, nanti dia menguap sendiri lur. Kalau misalnya malam hujan atau kita pagi disiram di sini, itu sore sudah habis, tidak ada lagi air tergenang. Dalam sehari aja ini air tergenang udah habis, tapi media masih aman, masih tetap lembab. Kalau penyiraman, kalau tidak ada hujan, ini biasa saya 2 hari sampai 3 hari sekali penyiraman untuk yang ini. Jadi penyiraman opsional ya, bukan opsional, tergantung media tanam. Jadi gak ada patokan harinya, lihat kondisi media tanam masih basah jangan disiram. Media tanam sudah hampir kering baru disiram, tapi jangan sampai nunggu kering, karena kasihan kalau nunggu kering. Kalau media tanam benar-benar kering, akar bisa stagnan, ini bisa stres, ujung-ujung akar terhambat, terganggu, nanti ujung-ujungnya akar mati dan tidak berkembang lagi. Kalau akar ini sudah tidak berkembang, nanti dia numbuh akar baru lagi dari atas, cuman memang agak lama. Cuman ke pertumbuhan anggreknya dia terhambat, lagi lari dia terhambat, jadi kendor lagi, jalan lagi, kayak begitu kurang lebih. Kalau untuk pertumbuhan ya, kalau untuk pembungaan beda lagi caranya. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.